Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faslun utawi iki iku pasal wa idza rama lan nalikane nuduh. Nek makna kuna dalih. Lan nalikane nuduh utawa dalih sapa ar-rajulu wong lanang zaujatahu ing bojo wadone rajul zaujatahu ing bojo wadone rajul ndak nuduh bizina kelawan zina fa alaihi mongko iku tetep utawa iku wajib ing atase rajul fa alaihi mongko iku tetep ing atase rajul haddul qadfi utawi hukuman nuduh zina utawi hukumane nuduh zina had utawa hukumane nuduh zina illa ayyuqima kejaba yen to jejekne utawa jenengne makna kuna maksudnya jejekne sapa rajul al bayyinata ing seksi au yulaina utawa li'an sumpah li'an sapa rajul au yulaina utawa sumpah li'an sapa rajul. Bab menuduh zina. Satu hal yang penting sampean ngerteni bahwa dalam hukum fikih ada sebuah ketentuan yang cukup berat, tapi hari ini perkembangannya cukup luas. Dan permasalahan ini begitu sudah mulai tersebar ke masyarakat, masalah-masalah ini begitu mulai tersebar ning masyarakat, maka penyebarannya jauh lebih cepat daripada angin. Yaitu isu atau tuduhan perselingkuhan dalam kutip maksudnya perzinaan. Tuduhan berzina. Dalam fikih tuduhan zina itu disebut dengan qadzaf. Ning fikih tuduhan zina kuwi disebut al-qadzfu atau qadzaf, menuduh zina. Dan ini banyak terjadi sekarang. Banyak terjadi di masyarakat kita ketika seseorang dikatakan selingkuh. Zaman saiki istilah selingkuh itu identik dengan perzinaan. Maka bagi orang yang menuduh zina, dia punya kewajiban biar dia selamat. Bagi penuduh zina punya kewajiban biar selamat. Apa? Dia punya kewajiban menghadirkan 4 orang saksi yang semuanya harus laki-laki. 4 orang saksi yang semuanya harus laki-laki. Pertama. Kedua, 4 orang saksi itu harus betul-betul melihat terjadinya perzinaan. Harus betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri terjadinya perzinaan. Maksudnya terjadinya perzinaan ini bukan sekedar dalam hukum fikih, meskipun hanya satu kamar, bahkan meskipun satu selimut sama-sama telanjang,
Selama mereka berdua tidak mengakui berzina, maka tetap tidak bisa dikatakan zina. Jadi orang yang menuduh zina itu biar dia selamat, maka dia harus bisa mendatangkan 4 orang laki-laki yang menjadi saksi. 4 orang laki-laki, harus laki-laki. Kedua, betul-betul bisa 4 orang ini melihat terjadinya perzinaan. Apa itu maksudnya? Maaf. Bahasanya yus ngono kuwi, terjadinya perzinaan itu memang termasuknya itu ke dalam itu. Jadi roh tenan mlebune. Kalau hanya berpelukan belum bisa dijadikan pengakuan untuk diterima sebagai tuduhan zina. Iki kan angel. Angel tuh golek betul-betul tahu betul masuknya. Ini sangat sulit. Yang ketiga, 4 orang laki-laki ini tidak boleh niat selain menjadi saksi. Roe terjadinya perzinaan itu, dia tidak boleh berniat selain menjadi saksi. Nek duwe niat liya, kesaksiannya ditolak. Kalau dia punya niat lain, ketika dia mengaku, saya betul melihat. Berangkat tujuannya apa? Mergo pengen nginceng. Maka ketika punya niat lain selain menjadi saksi, kesaksiannya ditolak. Dia sudah dianggap orang fasik. Angel tadi. Karena ini sangat sulit. Pilihan kedua, ini pilihan pertama untuk selamat loh ya. Orang yang menuduh zina biar selamat, pilihan pertama harus bisa menunjukkan 4 orang saksi laki-laki yang keempat-empatnya tahu betul terjadinya perzinaan, maksudnya masuknya itu ke dalam itu. Kemudian 4-empatnya tidak boleh berniat selain menjadi saksi. Ini pilihan pertama. Angel banget ki wesan. Pilihan kedua biar dia selamat, maka harus ada pengakuan dari tertuduh. Sing berzina harus mengakui dia berzina. Kalau tidak ada salah satu dari 2 ini, maka yang menuduh zina disebut qadzif. Disebut qadzif atau penuduh zina. Konsekuensinya, qadzif ini pertama dosa besar. Konsekuensi qadzif bila tidak bisa menunjukkan saksi atau tidak ada pengakuan, maka qadzif ini dosa besar. Yang kedua, dia dicambuk 80 kali cambukan. Dicambuk 80 kali cambukan. Sing nuduh zina malah dihukum, malah dicambuk. Ini konsekuensi, termasuk ini membuktikan bahwa qadzaf ini dosa besar. Kenapa? Karena ada had atau ada hukuman yang berupa aturan yang tegas, yaitu dicambuk. Yes. Paham ya? Qadzaf ini, maka hati-hati. Kewajiban kalian nanti setiap kali ada berita perselingkuhan, maka kewajiban pertama adalah tutup mulut, tutup telinga. Kudu harus tutup mulut, tutup telinga. Artinya apa? Jangan didengarkan dan jangan disebarkan. Konsekuensinya ngono kuwi. Berarti jadi menuduh zina. Yes, paham ya? Ini berlaku bila bukan suami istri. Ketentuan tadi berlaku bila bukan suami istri. Loh, kalau suami istri apa tidak berlaku? Kalaupun suami istri, kalau suami yang menuduh zina tidak bisa membuktikan dengan saksi atau tidak ada pengakuan tadi, tetap dicambuk. Tapi ada pilihan lain. Kalau suami istri, tetap kemungkinan dicambuk ada kalau dia menuduh zina. Namun masih ada ketentuan sedikit.
bagi suami istri. Bagaimana iki? Illa ayyuqima. Wis diwaca ya mau. Illa ayyuqima kejaba yen to jejekne utawa jenengne sapa-sapa jaut albayinata ing bukti au yulaina utawa sumpah li'an. Pilihan kedua bagi seorang suami untuk melepaskan diri dari tuduhan tadi, maka harus melakukan li'an. Apa li'an itu? Li'an itu adalah sebuah sumpah yang diucapkan oleh suami dengan 5 kali sumpahan, 5 kali ucapan yang tujuannya untuk melepaskan suami dengan melepaskan diri dari istrinya. Kapan li'an ini berlaku? Li'an ini berlaku ketika sang istri hamil dan suami tidak mengakui kehamilan istrinya dari dirinya. Kapan li'an ini berlaku? Li'an ini sumpah yang diucapkan suami ketika mendapati istri hamil dan suami tidak merasa atau tidak mengakui kehamilan istrinya itu dari dirinya. Paham ya maksudnya? Perasaan sing lanang iki gak mungkin iki meteng iki mergo karo aku. Iki bojoku ibuke cacahe meteng gak tahu karo aku. Ibuke Hilwa, ibuke Cacawi nek hamil gak tahu karo aku. Hamil dewi. Nah, aku yang melu meteng ya repot aja. Gue dikira aduh iki guyon sing kari iki mau, gue kira tenanan. Jadi ibuke dhisik hamil gak tahu karo aku. Mergo hamil dewi aku gak melu meteng. Lagi nyambung. Kira ini bila suami menolak mengakui kehamilan istri itu, maka ini yang berarti suami menuduh sang istri zina, ya kan? Karena begitu, maka pilihan pertama suami harus menunjukkan saksi atau bukti. Kalau tidak bisa, maka pilihan kedua biar suami lepas dari konsekuensinya, suami harus mengucapkan sumpah li'an. Apa li'an? Sumpah 5 kali sumpahan yang diucapkan oleh suami untuk melepaskan diri dari kehamilan, membebaskan diri dari kehamilan sang istri. Nah, terus ki fayaqulu nuli ngucap sapa-sapa zaud indal hakimi ing dalam sandinge hakim. Indal hakimi ing dalam nalikane ing dalam sandinge hakim fil jami'i ing dalam masjid jamek. Wah nang kene kok ditentokne masjid jamek. Alal mimbari ing atase mimbar. Fi jama'atin ing dalam sak kelompok sak golongan. Fi jama'atin dalam sak golongan minan nasi saking menungso. Li'an ini diucapkan di hadapan hakim. Hakim tanda kutip berarti ning Indonesia pengadilan agama atau KUA. Ning kitab takrib iki ketentuan pengucapannya diucapkan di masjid jamek. Jangan salah, ning Indonesia iki sing diarani masjid jamek kuwi identik dengan masjid kutha. Ya toh? Masjid sing ning kutha paling tidak ning kecamatan. Asline sing dimaksud masjid jamek itu masjid yang digunakan untuk Jumatan itu disebut masjid jamek. Tidak semua masjid harus untuk Jumatan. Sampai ngedikne masjid mushola iki tak unek niki dadi masjid boleh. Tidak semua masjid harus untuk Jumatan. Kalau ada masjid yang digunakan untuk Jumatan, itu dalam fikih disebut masjid jamek. Senajan gone ning desa ning pedalaman. Nek gonamu kan masjid jamek panggone ning kutha biasane. Ning perkotaan utawa ning lingkungan sing
nggon dianggap kutha, paling tidak tingkat kecamatan. Nah, harus dipahami kuwi. Sing dimaksud masjid jamek ning kitab fikih adalah setiap masjid yang digunakan untuk Jumatan dan di hadapan banyak orang. Ora oleh mung ning ngarepe wong siji loro tok sumpah iki. Sumpah li'an ini di hadapan ning kitab versi kitab takrib ini ya disaksikan di hadapan pengadilan agama atau pemerintah dalam tanda kutip KUA, boleh mudin yang sudah mewakili pemerintah. Yang kedua di mimbar di masjid jamek. Yang ketiga di hadapan banyak orang. Lah sumpahe piye? Sumpahe iki asyhadu billahi inni laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Terus sumpahe ngene, asyhadu nyekseni ingsun, dikai asyhadu, saya bersaksi billahi demi Allah. Tidak harus bahasa Arab loh ya. Umpama terjadi engko sampean muga-muga gak terjadi, Allahumma amin. Artinya misalnya keluarga sampean ada yang dituduh zina oleh suaminya, padahal dia merasa tidak pernah melakukan, dan suaminya tetap begegek, tetap ngotot kekeh bahwa istrinya ini dituduh zina, maka ketika tidak ada pilihan lain, sudah tidak bisa terselesaikan dengan mediasi, satu-satunya jalan terakhir, kalau tidak mau talak biasa lah ya. Kalau tidak mau talak biasa, kalau talak biasa selesai sebenarnya urusannya. Tapi karena ini tuduhannya zina, sang istri kan juga berhak membela diri. Sang istri berhak membela diri untuk mengakui tidak berzina. Kan ngono ta ya? Kenapa? Kalau sang istri tidak membela diri, berarti istri nanti akan tetap dicap oleh masyarakat sebagai pezina. Nah, ini kan bahaya. Maka sang istri ketika merasa tidak berzina juga berhak membela diri. Suami begegek kekeh menuduh zina, istri kekeh tidak berzina, pilihan terakhir adalah sumpah li'an. Yes. Paham ya ini? Pilihan terakhir. Sumpah billahi demi Allah inni sak tenane ingsun laminas shadiqina iku yakti setengah saking wong kang bener-bener kabeh fima ing dalam barang Roma itu kang nuduh ingsun bihi kelawan ma zaujati ing bojo wadon ingsun minaz zina saking zina. Saya bersaksi demi Allah, saya benar-benar orang yang benar dalam tuduhan zina saya terhadap istri saya ini. Kurang lebih kalimatnya ngono kuwi. Jadi harus ada asyhadu. Terus billahi atau wallahi. Jadi ada kalimat asyhadu ini. Kalau ternyata sang istri dalam kondisi hamil atau punya anak ditambah wa anna hadzal walada tambahane. Kalau istrinya dalam kondisi hamil atau punya anak tambahane iki wa anna hadzal walada. Lancak tenane anak iki anak atau anak iki minaz zina iku saking zina. Walai salan ora ana apa hadzal walad mini iku saking ingsun. Oleh sumpah arba'a marratin kelawan kaping 4. Jadi sumpahnya saya bersaksi demi Allah bahwa saya benar dalam tuduhan saya terhadap istri saya ini, dia melakukan zina. Dalam tanda kutip seandainya istri punya anak atau dalam kondisi hamil harus ditambah dan anak
atau kandungan yang dikandung istri saya ini bukan anakku. Ini adalah anak zina. 4 kali itu diucapkan. Setelah mengucapkan 4 kali ditambah wayakulu lan ngucap sapa Zaud fil marroti ing dalam ambalan al khamisati kang kaping 5 oleh ngucap ba'da ayyaidahu ing dalam sakwise yento nuturi ing Zaud sapa al hakimu hakim. Terus setelah 4 kali mengucapkan itu diingatkan oleh Mbah Mudin atau Pak Pengulu atau pengadilan agama. Iki ngene lho Mas, sampean sumpah iki konsekuensine abot lho. Iki konsekuensine bla 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 dituturi banyak. Setelah selesai konsekuensinya terus mengucapkan yang kelima begini. Wa alayyalan iku tetep ing atase ingsun. Ini sumpah yang kelima. Setelah asyhadu billahi bla bla terus tambah wa alayyalan iku tetep ing atase ingsun laknatullahi utawi laknate Allah. In kuntu lampun ana sapa ingsun. In kuntu lamun ana sapa ingsun minal kadzibina iku setengah saking wong kang goroh kabeh. Minal kadzibina iku setengah saking wong kang goroh kabeh. Yang kelima dari li'an ini, kalimat yang kelima, saya siap menanggung laknat Allah kalau saya berbohong. Lak meh podo karo sumpah pocong. Nah, sumpah pocong kan biasanya sumpahnya saya dan keluarga saya, keturunan saya akan dikutuk oleh Allah, oleh Tuhan. Kan ngono kuwi kurang luwih. Sumpah pocong. Nah, ini hampir sama. Kalau memang sudah tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Terus wa ta'allaqu bi li'anihi khamsatu ahkamin. Konsekuensi dari li'an ini ada 5 hukum. Konsekuensinya ada 5 hukum. Diwaca siji sik ben bersambung kanggo besok. Pertama, ketika suami sudah mengucapkan li'an wa ta'allaqu lan hubungan bi li'anihi kelawan li'ane Zaud apa khamsatu ahkamin 5 hukum. Dengan li'an ini ada 5 konsekuensi hukum. Pertama, suqutul haddi. Rupane gugure had atau hukuman. Rupane gugure had utawa hukuman anhu saking Zaud. Wa wujudul haddi lan wujude had utawa hukuman alaiha ing atase zaujah. Konsekuensi pertama, ketika suami berani mengucapkan kalimat li'an, maka sang suami tidak lepas dari ketentuan hukuman sebagai qadzif atau penuduh zina. Artinya dia biar selamat, untuk suami harus mengucapkan li'an ini. Ini hanya berlaku pada suami terhadap istri loh ya. Tidak berlaku pada orang terhadap orang lain. Nek sampean nuduh zina tanggane gak trimo, dituntut balik dan sampean tidak bisa membuktikan dengan 4 orang saksi laki-laki itu tadi, maka yang dicambuk adalah sampean. Yang berzina bebas. Meskipun dia betul-betul berzina. Kenapa? Islam ini hukum zahir yang dipakai. Meskipun dia betul-betul berzina, tapi dia tidak mengakui dan dia meminta bukti, kita tidak bisa membuktikan, maka kita yang dihukum. Mulane hati-hati. Ini kalau orang lain. Kalau suami yang menuduh, maka untuk bebas suami cukup mengucapkan kalimat li'an. Dan konsekuensi kedua, hukuman
zina berlaku bagi istri. Konsekuensi kedua, hukuman zina berlaku bagi istri yang dituduh zina. Tapi ini belum selesai. Istri mendapat hukuman zina ini, mendapat hukuman had atau hukuman sesuai perzinaan bila istri tidak berani mengucapkan kalimat li'an sejenis. Bila istri berani menjawab dengan li'an, dengan sumpah yang sejenis, maka keduanya bebas dari hukuman. Paham ya? Jadi suami mendapat hukuman bila tidak bisa membuktikan, kecuali suami berani mengucapkan sumpah li'an. Nah, jadi konsekuensi pertama, hukuman sebagai qadhif penuduh zina hilang dari suami. Terus konsekuensi kedua dari li'an suami, hukuman berlaku pada istri. Dalam tanda kurung bila istri tidak mau mengucapkan sumpah li'an sebagai balasan. Terus konsekuensi ketiga, zawalul firasyi, lan ilangi jadi lemek. Bahasane alus, ilangi jadi lemek. Maksudnya piye? Hilang status istri sebagai istri. Artinya setelah suami meli'an, maka istrinya harus diceraikan. Yang keempat, konsekuensi keempat, manafyul waladi, lan nafekne anak, meniadakan anak. Maksudnya apa? Anak itu, anak yang dikandung oleh istri itu nasabnya tidak ke bapak. Tidak ke bapaknya tadi nasabnya. Kenapa? Karena tidak diakui. Artinya piye? Ya tidak punya wali. Paham? Kasihan anaknya. Kalau anaknya perempuan tidak punya wali. Wali ini siapa? Hakim atau pengadilan agama. Kalau terjadi li'an, maka ini berat. Konsekuensinya berat ini li'an ini. Yang kelima, yang paling berat, watahrimu lan dadi haram alal abadi ing atase selawase. Dan selamanya setelah li'an ini suami istri tidak bisa menikah lagi, tidak bisa kembali lagi, wis dadi haram selamanya. Konsekuensi dari li'an. Jadi ada 5 efek dari sumpah li'an. Sumpah yang diucapkan suami karena melaknat. Li'an itu artinya saling melaknat. Arti kata li'an ini saling melaknat. La'ana yula'inu mula'anatan wali'anan. Jadi artinya saling melaknat. Ketika suami menuduh istri zina, istri tidak mengakui atau tidak mengakui, suami menuduh istri zina dan anak itu bukan anak suami, maka suami sudah melaknat sang istri. Laknat dalam bahasa Arab tidak sama dengan laknat dalam bahasa Indonesia. Pokoknya awake dhewe mencela itu termasuk sudah melaknat. Dalam bahasa Arab loh. Jadi kalau nih panganan, nek masak mbak malah kok kasinen, itu sudah termasuk melaknat makanan, mencela makanan, ora apik. Apalagi sampai ke level menuduh zina dan sumpah ini. Ketika suami mengatakan begitu, kemudian istri juga tidak terima, melaknat balik dengan sumpah 5 kali sumpahan, maka putus selamanya suami. You and me and selamanya. Tidak bisa kembali lagi dan tidak bisa menikah lagi. Yes. Ki sumpah li'an. Lagi gung tutuk tapi ditutukne ya. Wayas kutulan gugur al haddu apa had utawa hukuman zina. Al haddu apa had utawa hukuman zina
anha saking zaujah, dan istri yang dituduh zina bisa gugur dari hukuman zina dengan ketentuan bi antal ta'ina, gambare kelawan nyentong li'an atau nglaknat ngli'an sapa zaujah, bi antal ta'ina gambare kelawan nyentong ngucapne li'an sapa zaujah, fataqulu nuli ngucap sapa zaujah asyhadu billahi fulan anna fulanan hadza laminal kadzibin. Jawaban sang istri ketika dituduh zina dan dia merasa tidak berzina, ngucapne ini asyhadu nekseni ingsun billahi demi Allah anna fulanan saktenane fulan, maksudnya suami, sang suaminya ini tadi, hadza yo iki fulan laminal kadzibina iku yakti setengah saking golongane wong kang goroh, wong kang goroh kabeh. Saya bersaksi demi Allah bahwa suami saya ini berbohong. Fima ing dalam barang romani kang nuduh sapa fulan ing ingsun bihi kelawan ma minazina saking zina. Minazina nyatane saking zina. Demi Allah saya bersaksi bahwa suami saya ini berbohong akan tuduhannya zina terhadapku. Ini jawaban istri. Ditambah sumpah arba'a marratin kelawan kaping 4. Terus wa taqulu lan ngucap sapa zaujah fil marrati ing dalam ambalan al khamisati kang kaping 5. Ba'da ayya'idhoha ing dalam sakwise yento nuturi ing zaujah sapa al hakimu hakim. Setelah sumpah 4 kali diingatkan kepada hakim tentang konsekuensi sumpah tadi, terus yang kelima mengucapkan kalimat yang hampir sama dengan suami tadi, wa alayya lan iku wajib iku tetep ing ngatasé ingsun, wa alayya lan iku tetep ing ngatasé ingsun ghadabullahi utawi bendune utawa hukuman dukane Gusti Allah, bendune Allah ingkana lamun ana sapa zauji sapa hadza fulan kena hadza kena bojo lanange zaud gak apa-apa. Ingkana lamun ana sapa fulan ana minas shadiqina iku setengah saking wong kang bener kabeh. Kalau suami saya ini benar, artinya saya betul-betul berzina misalnya, maka saya siap menerima laknat Allah. Ini yang kelima kalinya. Ketika istri mengucapkan seperti ini, maka istri tidak dihukum dengan hukuman zina. Tapi kalau istri tidak mau mengucapkan ini, berarti secara tidak langsung istri mengakui zina. Paham ya? Wis dituduh zina, suami wis begegek kekeh mengucapkan sumpah li'an. Setelah itu kelima kalinya istri tidak berani menjawab meli'an, maka istri kena hukuman zina. Kalau tidak berani, kalau istri berani mengucapkan ini, maka istri juga bebas dari hukuman zina. Tapi tadi kalau istri sudah mengucapkan dan suami juga mengucapkan, maka keduanya harus dipisahkan. Gelem ra gelem kudu pegatan. Meskipun masih cinta, mau tidak mau harus cerai. Dan ini tadi konsekuensinya, lepas dari status istri selamanya, haram selamanya, 5 konsekuensi tadi. Kemudian anak tidak mempunyai bapak dalam bahasa hukum fikih, tidak mempunyai wali dalam hukum fikih. Yes. Iki tuduhan zina, mulane berat sekali. Ya semoga-moga awake dhewe diselametne. Kita tidak sampai saling menuduh zina. Kalaupun
kalaupun ada berita tentang tuduhan zina, sekali lagi kewajiban kita adalah tutup mulut, tutup telinga. Kunci mulut, kunci telinga. Ojo dirungokne, ojo disebarne. Ini berat. Karena ketika kita menyebarkan, kita sudah termasuk qadzif, penuduh zina. Al-Fatihah.